Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ubi Grey. Dan hari ini hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Dan gue lagi ada di outdoor sekarang. Nggak di rumah ya, tapi masih deket-deket rumah lah, masih belakang rumah gue. Gue nyari tempat yang sepi, yang agak sekiranya nggak ada motor lewat. Ada sih tapi agak jauh di sana. Ngapain gue di sini? Karena gue mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang sebenarnya udah gue bikin gitu videonya, kayak entah lampu-lampu lah, bannya gimana lah. Itu mungkin kalian subscriber baru ya dari channel gua. Halo subscriber baru. Jadi video kali ini gue mau ngejelasin lagi, nge-review ulang Panther gua, karena banyak pertanyaan-pertanyaan baru itu dari kalian. Karena gue juga akhir-akhir ini udah jarang upload ya di YouTube, karena gue lagi ada proyekan baru. Setelah dari bulan Ramadan kemarin sampai sekarang juga masih ada sibuk project lain. Jadi YouTube ini agak sedikit-sedikit keteteran lah gue. Jadi untuk video kali ini, kalau kalian mau ngeliat gimana Panther gue saat ini sekarang, dan apa sih upgradean yang udah gue aplikasikan di mobil ini, jadi stay tune aja terus. Ini mobilnya. Untuk pertanyaan kalian itu tentang lampu-lampu yang pertama ya. Jadi kita mulai dari bagian depan, samping, sampai belakang, dan mesin interior. Jadi untuk yang pertama itu kita bakalan nge-review lagi depannya, tampak depannya. Yuk kita lihat sini yuk. Untuk bagian depan, sorry, for your information, mobil gue ini, kalau kalian belum tahu, mobil gue ini baru direstorasi ya, baru dicat ulang, di body repair lagi. Videonya ada di link di atas, nanti gue masukin, atau di deskripsi di bawah, nanti cek aja. Yang pertama itu ada di lampu sen ya. Lampu sen ini gue agak kaget sih sebenarnya, karena video itu tembus berapa ribu gitu, padahal gue iseng doang. Dan sekarang ternyata lagi ngetrend di TikTok, namanya ya kalau kalian tahu. Jadi gue pernah ganti ini super bright sebelum di body repair, dan setelah di body repair dia mati. Jadi sen bayonet gue ganti ke bohlam biasa, dan bohlam biasa ternyata nggak bagus gitu, nyalanya tuh jadi berantakan karena sen belakang gue masih pakai LED super bright itu. Akhirnya gue ganti pakai yang LED bayonet yang ada aja di rumah. Yang pantat gue kebetulan adanya warna merah, jadi kesannya kayak gini nih, kita lihat. Lampu sennya jadi kayak gini, jadi warna merah, tapi masih kelihatan lah, karena ya walaupun warnanya merah tapi tetap mikanya oranye gitu, jadi kelihatannya tetap nyala oranye. Ini LED semua, dua-duanya kiri kanan, dan ini udah nggak pakai ini lagi ya, udah nggak pakai lampu senja. Lampu senjanya udah turun ke sini. Ini cuma khusus lampu sen 2 sama sen 1. Lampu senjanya udah nggak di sini, udah gue pindah ke bawah kayak gini nih. Kira-kira kayak gini nih. Ini lampu senja nyala dan lampu sen 2 nyala. Jadi gue udah misah ya. Jadi lampu kecil ini udah nggak digabung lagi sama lampu sen. Jadi pindah ke sini. Ini harusnya fog lamp, tapi karena ini fog lampnya terlalu besar wattnya, dan gue juga nggak terlalu pakai fog lampnya, jadi gue ganti aja sama lampu tancep gitu loh, bohlam tancep yang LED. Gue ganti ya, cuma 2000-an lah gue ganti. Gue custom aja bawa belakangnya sini. Jadi ini ada lampu RTD 3 titik biasa, sama di dalam gue tambahin lampu LED biru gitu ya, biar agak menarik aja, tapi sebenarnya nggak terlalu terekspos juga sih, nggak terlalu terekspos ini. Nah ini ada yang komentar di YouTube gue, entah di video yang mana gue lupa,
katanya ini dia bilangnya ya ini selera sih, tapi dia bilangnya tuh ini jelek, gelewer-gelewer, padahal ini sama sekali nggak gelewer-gelewer. Ini tuh kuat, gue baut sampai ke gue bolongin di bumpernya sini, gue bolongin. Dia malah nyaranin buat ditaruh di sini gitu. Ya selera sih, soalnya gue tahu Panther High itu adanya di sini, dan gue sangat tidak suka ya kalau adanya di sini, apalagi sampai ngecoak bumper atau bikin bracket. Ya itu selera sih, gue sukanya di bawah aja, jadi dia kelihatan lebih manis. Kalau kalian lebih suka di mana? Oke, kita lanjut ke bagian samping. Oke, kita berlanjut ke bagian samping ya. Dan tadi gue agak kelupaan di bagian depan, dan sebelum mobil ini direstorasi, gue pasang deflecta di sini ya, deflecta di sini sama lampu sorot di atas. Itu udah gue copot sekarang, barangnya ada sih di rumah. Jadi ini biar kelihatan lebih clean aja, gue lebih suka clean karena by the way itu deflecta sama lampu sorot ada di rumah loh. Kalau mungkin kalian minat atau gimana, bisa kontak ke gue aja, karena itu bakalan gue kasih. Dan yang mau datang ke tempat yang udah gue tentuin, mungkin coba kontak gue aja deh. Kalau kalian suka sama barangnya, itu bisa DM gue aja, linknya ada di bawah, link Instagram @ubigrey. Coba aja kalian DM kalau kalian mau deflecta atau lampu sorot di atas, karena di rumah juga nggak kepake. Jadi kalau kalian mau ya kontak aja di IG itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Bagian samping ini yang pertama kita lihat dulu dari ban ya. Nah, ban ini gue pakai ban Brixton Dweller KL dengan ukuran 235/70 R15. Ini gua ganti tukeran sama GT yang di rumah Grand Touring. Sebelumnya kan dia pernah ganti ban dan spurring juga. Ini udah ganti lagi tukeran sama yang GT karena GT lebih membutuhkan. Akhirnya ini pakai ban yang bekas tapi masih bagus, so far so good sampai sekarang. Dan ini pakai pelek ring 15 asli bawaan dari pabriknya, dan gue nggak bakalan ganti, kayaknya sih gue nggak bakalan ganti pelek ini karena temen gue yang kerja di tempat bengkel gitu bilang kalau pelek kayu seperti yang asli ini susah banget dicari. Jadi ya udah, gue juga suka tampilannya, mungkin bakalan gue repaint aja kali ya, tapi next time lah gue bakalan nge-repaint ini. Dan untuk fitment juga gue puter torsi doang, jadi tinggi ini sekitar 5 jari 9 jari masuk lah, ini emang gue tinggiin kok. Oke, gitu aja untuk bagian ban. Sekarang kita ke bagian samping ya. Ini baru direstorasi, jadi suang banget, kelihatannya keren banget. Gue juga masang spion tambahan ini, blind spot. Gue beli di Mr. DIY sekitar 14.000 lah satu, gue iseng aja beli. Dan gue bikin video juga di ini ya, ada. Dan ini talang air juga baru. Talang air ini baru gue pasang beberapa minggu yang lalu, ada videonya juga barengan sama kamera belakang. Jadi ini sekitar gue beli di online shop, di Tokopedia atau lupa udah, atau di Shopee gitu, sekitar 120.000. Gue dapat yang warna hitam, sebelumnya ini pakai yang warna silver ya. Jadi gue pakai ganti yang warna hitam, jadi lebih adem aja di dalam dan sama lebih clean juga pastinya. Oke, dan ini ada rock rack juga tambahan yang mereknya Platinum Rack. Gue langsung pasang baut. Ini juga ada videonya, kalian bisa lihat aja di channel gue. Kayaknya gue nggak bakal masukin satu-satu deh, karena itu terlalu banyak untuk link satu-satu gitu. Jadi kalian cek aja YouTube gue di bawah, klik aja tuh, di situ banyak banget pasti video tentang mobil ini, karena ya ini mobil konten gue gitu. Oke, bagian belakang juga gitu, stripping baru, karat-karat ini baru, dan set body moldingnya masih bagus semua. Nah nih di ban belakang ini gue agak beda sama depan, karena belakang ini gue pakai ban GT radial tapi ukurannya itu ukurannya 235/70 R15, sama kayaknya sama yang depan. Oke, mungkin cukup segitu aja kali ya untuk bagian samping. Sekarang kita beralih ke bagian belakang. Alright ya, sekarang kita udah bagian belakang, dan ini belakang mobil gua. Dan ini di belakang ini udah gua ganti kaca film ya. Kaca film ini gua pakai Miracle. Ini ada videonya juga. Kalau kalian mau lihat, ini cuma 300.000 full block, pakai 80% warna silver. So far ini bagus banget, ini tolak panas banget, gue suka.
Dan sayangnya hanya pemakaian beberapa bulan dia udah mulai pudar kali ya kalau di bawah 80%. Ini masih belum pudar, tapi yang bagian depan itu udah mulai pudar, udah mulai terang. Ya itu tinggal tambahin lagi lah beres. Karena gue ganti kaca film ini, kaca film yang kemarin itu kena cat, nggak bisa hilang. Jadi udah gue ganti aja. Gue ganti yang Miracle ini karena gue dapat info itu dari Instagram. Miracle itu katanya bagus, produk Korea kan. Jadi ya udah gue pasang di mobil ini, ternyata lumayan juga, looksnya jadi lebih keren, tolak panasnya juga cakep. Gue suka sih. Dan di bagian belakang ini ya ini gue pasang kamera mundur ya. Kamera mundur ini juga ada videonya kalau kalian mau lihat, barengan sama talang air itu. Ini baru-baru juga nih gue pasang. Terus gue tambahin bracket plat nomor ini yang agak maju keluar biar nggak ngerusak catnya dia ya, karena kalau ini terlalu nempel sama body ya dia bodinya lecet juga. Jadi gue pajuin ke depan. Beli bracketnya ini sekitar 75.000 di online shop, di Tokopedia gue beli. Sama gue nambahin emblem gini aja karena biar nggak kelihatan polos banget. Udah gue ngurangin, kalau kalian ngeliat mobil gue yang dulu ini banyak banget stiker, ini penuh. Dan sekarang udah gue kurangin, udah gue poles kacanya, udah gue hilangin jamurnya semua. Terus di bagian headlamp, di headlamp ini gue ganti Mika, dan Mika HS ini ternyata lebih murah banget. Dia satunya ini 30.000 doang. Mika gini nih satu, tapi nggak sama dalamnya ya, sama Mika luarnya doang. Kan sebelumnya ini gue pakai chrome terus diskot dan hitam ya, karena udah butek. Dan itu gue ada sih kayaknya barangnya masih di rumah. Itu gue ini ganti cuma 30.000 doang. Ya orinya mungkin ori-orian kali ya, gue juga nggak tahu. Sama gue nambahin, ini udah lama sih, ini ada bumper ARB, tapi bukan ARB-ARBan, ini custom sendiri. Dan ini kuat banget, kita injek, ini kuat banget. Ini pokoknya kalau sampai ketabrak atau gimana ya dia pasti kuat sih, karena gue berat badannya hampir 100 dan gue masih bisa duduk di sini. Sekarang kita beralih ke bagian mesin, kita lihat dulu mesinnya. Sekarang kita ke bagian mesin ya. Bagian mesin ini mesin sih sebenarnya standar ya, masih kode mesin 4JA1 non turbo atau NA ya. Nah di sini perubahan yang gue rubah juga sebenarnya sedikit-sedikit aja, tipis-tipis aja. Kayak misalkan filter solar itu gue pakai filter solarnya Isuzu Borneo, kalau kalian tahu itu truk, gue pakai Borneo. Terus filter ori standar. Nah ini satu nih yang kalau kalian tahu di Innova atau di Fortuner atau di Pajero itu ada namanya remap kan. Nah kalau di Panther ini karena dia masih Euro 2 ya, masih diesel konvensional biasa, gue juga remap sebenarnya, tapi namanya kalau di Panther itu bukan remap, cuma style Boss Pom doang. Ini gue udah style Boss Pom, pokoknya udah dikutik-kutik lah sedikit. Jadi ini larinya jos banget dibanding turbo. Maksud gue 4JA1L ya, yang turbo GT standar atau pokoknya mesin-mesin Panther yang berturbo standaran pasti kalah jauh sama ini, karena ini udah di remap. Istilahnya gue bilang remap ya, ini udah gue remap. Jadi kalau kalian tahu itu Innova Cumi atau pokoknya diesel Cumi, nah ini juga sebenarnya ikutan Cumi. Ini videonya. Kayak gitu. Jadi ya ini mesinnya emang standar, tapi cuman gua kutik-kutik dikit doang biar larinya jos aja. Sama ya ini mobil juga udah pernah jalan jauh sih, udah pernah ke Lampung. Pokoknya Jawa sama atas Sumatera itu udah pernah dilaluin sama mobil ini. Tapi dulu gue belum bikin vlognya karena gue masih kecil juga waktu itu. Oke, dan perubahan juga ini satu, ada peredam. Gue nambahin peredaman gitu lah. Gue iseng juga beli di online gitu, gue apa-apa online ya. Jadi beli aja iseng, gue tempel-tempel di sini dan ternyata lumayan meredap. Itu doang. Kayak gini lah keadaan mesin gue, standar juga sih, belum ada apa-apa. Dan oh ya, gue nambahin klakson angin ya, trompet. Gue juga ada vlognya, kalau kalian mau lihat bisa lihat. Gue pakai klakson angin yang bunyinya jos banget buat gitu, pokoknya seru dah. Ini aki gue pakai Amaron, tapi ini udah lama, 2017 belum ganti, akinya masih bagus.
freon masih bagus. Gue baru cek juga kemarin di dokter mobil, check up, hasilnya masih bagus semua. Dan tambahin sedikit juga ya, gue di bagian filter udara ini gue tambahin ada namanya turbo simota nih, ada di sini nih, kalau dipegang ini agak keras. Jadi dia tempatnya di sini sih, dia untuk muterin angin yang dihirup dari filter udara. Ada videonya, video lengkapnya kalian bisa cek aja di video gue yang itu. Dan pertanyaan dari video itu juga bisa dipakai di mobil lain ya, tentu aja bisa gitu sebenarnya ya. Kalau kalian kayak gini cuma muterin angin doang ya bisa, cuma sensasi apa yang dirasain ya rasain aja sendiri, karena ada yang bilang itu cuma sugesti lah, itu yang cuma anu-anuan lah pokoknya, ngebikin nanti mobilnya nanti rusak lah. Sebenarnya enggak guys, gue udah pakai ini udah lama banget, dari video itu yang gue pasang sampai sekarang nggak pernah kenapa-napa nih mobil. Jadi ya yang tenaga yang gue hasilin juga lumayan bertingkat gitu, temperatur juga nggak naik kok, apa nggak naik, pokoknya nggak ada trouble deh selama gue pemasangan ini. Bensin juga mana-mana aja tergantung gue. Jadi ya gitulah, terserah kalian mau percaya apa enggak. Kalau gue sih masih pakai sampai sekarang gitu. Dan sekarang kita balik ke bagian interior dalam yuk. Oke, sekarang kita udah di bagian interior ya. Jadi di bagian interior ini ya masih standar juga sih. Yang paling yang gue upgrade ya cuman ini doang nih, ada TV di sini, TV yang merek Ariti ini. Jadi ini fungsinya juga cuma buat ini ya, nonton TV bisa, DVD bisa, sama yang paling kepake itu buat kamera mundur yang belakang itu. Jadi outputnya di sini, opsinya bisa gue nyalain atau gue matiin, ada videonya kok kalian kalau mau lihat. Dan gue juga nge-upgrade ini ya, head unit yang di sini gue pakai merek Intersys. Sebelumnya itu gue pakai Pioneer, bawaannya itu dia Pioneer, gue ganti biar bisa ada bluetoothnya aja sih, bluetooth sama ya fiturnya lebih lengkap lah, ada USB, ada aux. Karena yang sebelumnya itu nggak ada apa-apa, cuma radio doang. Gue bete juga, ya udah akhirnya kita ganti. Ya berapanya gue lupa, udah lama waktu itu gue satu set nih, ini sama ini. Dan habis itu udah rem tangan model tarik gini, masih mobil zaman dulu. Di sini nggak ada apa-apa, di sini ada 2 cup holder, di sini ada penyimpanan lagi. Ini di bawah cup holder juga ada penyimpanan yang lumayan juga sebenarnya, ini juga ada penyimpanan tisu. Dan di sini ada laci yang lumayan gede juga. Di sini ada kosong, tapi di bagian samping ini nggak ada cup holder lagi ya, jadi dia cuma ada speaker yang gede doang. Di sini ada Twitter, dan gue nambahin, oh ya by the way, audio ini juga udah gue upgrade sendiri. Ya upgrade sendiri aja, gue belakang pakai sound system Sony, terus powernya ada di bawah. Habis itu apalagi ya, posisi nyetir ini udah posisi nyetir gue enak banget sih, visibilitasnya bagus, ujung-ujung kap mesin kelihatan, belakang kelihatan, headroomnya juga masih enak. Udah gitu aja sih ya, namanya mobil 90-an sih, nggak ada yang istimewa juga sih. Ini lampu plafon gue ganti yang warna putih. Udah, sama ini gue pakai parfum Black Opium. Jadi ini gue dapat flash sale gitu 5 ribuan. Ini lagi parfum yang lagi ngetren banget sih. Kayak gitulah, pokoknya enak wanginya. Kita di interior. Oh iya, di sini pencetan-pencetannya ya. Pencetan ini ada door lock. Di sini ada door lock. Ada lampu alarm. Di sini lampu klakson, voltmeter yang mati. Ini nggak ada apa-apanya. Ini ada inian gas, cuk gas. Ini tombol mati. Di sini ada charger light. Terus gue ganti juga ininya, power window-nya gue rapihin lagi. Gak gue ganti sih sebenarnya, cuma gue repaint aja ini. Di situ udah nggak ada apa-apa lagi. Di sini nggak ada pegangan, nggak ada airbag juga di mobil ini. By the way, mobil ini juga udah di fogging 2 kali. Maksud gue udah di ozon 2 kali sama dokter mobil. Dan gue udah bersihin AC-nya ini pakai AC cleaner. Terus gue udah fogging juga pakai alat fogging yang gue beli juga. Udah itu aja sih. Video kayak bersih-bersihnya gitu gue selalu ada kok gue videonya kayak gitu, buat ngebersihin AC, fogging sama ozon itu ada kok videonya. Kalian cek aja, bisa lihat-lihat, mampir subscribe aja kalau belum subscribe. Nyalain juga notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan untuk video-video baru di video ini. Oke, kita pindah ke bagian belakang. Oke, sekarang gue udah ada di baris bangku kedua ya. Di sini legroom gue masih
lega banget, masih bisa masuk kaki ke bawah. Terus headroom di sini juga masih sebenarnya masih ada sih, masih gini, tapi ini karena ada double blower jadi nggak ini juga, ini aslinya pas di sini ya. Ini ada pegangan. By the way, tinggi gua 171 dan berat gua nggak usah ditanya, lebih dari 100 mungkin, atau mungkin 100 ya sekarang. Ya enggak, di sini ada armrest. Sini ada armrest yang aku kayak gini doang, kayak gini, nggak ada cup holder, ada asbak di sini. So far ini enak banget sih duduk di sini, masih manusiawi. Visibilitas luar juga masih bagus, kaca kebagi dua. Ya udahlah, mobil 90-an kan masih kotak-kotak, ya enak-enak aja sih menurut gua. AC juga ini just banget dingin. Ini udah posisi nyetir gua. Di sini bisa ditinggiin lagi sedikit, jadi ya begini. Ini lumayan enak sih, duduk di belakang sini masih nyaman. Kaki ini kan pendek ya, jadi sebenarnya bisa diselonjorin mobilnya santai gitu. Oke. Itu bagian belakang nggak ada apa-apanya. Di sini ada audio kiri kanan, power window, udah gitu aja. Kita ke bagian baris ketiga sekarang. Untuk di baris ketiga ini bangkunya masih hadap-hadapan gini ya, jadi total ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang sebenarnya bisa masuk di mobil ini gitu. Sama kayak kijang-kijang zaman dulu ya. Tapi zaman sekarang versi kayak gini udah nggak boleh diberlakukan di Indonesia karena peraturan dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya masih bisa 2 orang sih kalau muat, tapi kayaknya gue cuma sendiri. Ini coba kita masuk ya. Aduh, pokoknya duduk di sini tuh sebenarnya ya kayak lu duduk di angkot aja sini. Pasti enak banget kamera nih. Sebenarnya masih bisa sedikit doang sih ya, sebenarnya ini buat barang sih. Sini gua ada audio, sound system. Ini ada tabung angin, yang klakson angin tadi ini tabungnya di sini. Udah, sebenarnya masih bisa kalau buat darurat, tapi ini udah nggak ada headroom, kaki udah jongkok banget. Ya gitu dah. Tapi kalau kalian bisa, ini pintu ditutup. Ini duduk sini masih agak lumayan sih, 1 orang ya, tapi dengan catatan kaki bisa selonjoran kemana-mana. Dan ini jongkok banget pastinya. Ini kaca bisa dibuka nih. Kaca bisa dibuka gini, kiri kanan bisa dibuka. Tapi di sini ada AC sih, harusnya nggak kepanasan juga. Sini ada lampu plafon hidup. Udah begitu aja. Di sini ada kunci-kunci. Pintunya kan dia setengahnya mati, setengahnya lagi buka ya. Udah gitu aja untuk bagian interior udah semua. Sekarang kita ke bagian kesimpulannya. Oke, sekarang kita udah sampai ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya mobil ini nggak dijual, sama sekali nggak dijual. Jangan nanya lagi mobil dijual apa enggak. Dan gua nggak tahu harga pasarannya berapa. Gua nggak tahu yang lainnya kayak gimana di pasaran. Pokoknya ini mobil gua yang gue ceritain ke dalam video ini. Jangan tanya mobil dijual apa enggak. Oke, jadi buat kalian yang mau cari Panther High Sporty yang kayak gue gini, ini gue tahun 97, tangan kedua kalau nggak salah. Gue dulu lupa beli berapa. Jadi mobil ini masih layak nggak sih di 2021 saat ini? Ya sebenarnya masih ya, cuma kalau ada uji emisi gue juga pusing sih. Uji emisi ini sangat-sangat tidak manusiawi, itu CO2 nya sangat besar gitu. Tapi kalau kalian di daerah pasti ini worth it banget sih, karena solarnya juga murah, cuma 5.000 kan. Tapi kalau untuk di Jakarta ya mungkin ya pasti populasi ini juga udah jarang banget. Apalagi sekarang ditambah Panther ini udah nggak produksi lagi kan. Tadi dulu ada chance orang lewat. Untuk di perkotaan mungkin agak kurang ya, apalagi populasi mobil Panther kayak gini tahun-tahun 90 udah mulai jarang juga ada di jalan, apalagi di Jakarta ya kan. Jangankan Panther, kijang-kijang juga udah mulai sedikit gitu populasinya, yang kijang kotak mungkin. Ya mungkin ada perkumpulannya sih, tapi untuk pakai daily, untuk daily gitu, untuk sehari-hari pasti jarang banget ada yang pakai mobil kayak gini. Dan paling ada pun cuma taruh di rumah doang gitu, cuma untuk koleksi item doang gitu kan. Dan
apalagi Isuzu ini kan apa namanya udah stop produksi kan, karena ya tau lah, mungkin harganya juga udah kelampau batas, mungkin harganya juga udah nggak worth it ya, orang lebih milih Kijang Reborn sekarang dibanding Panther GT yang kayak di rumah gue gitu ya. Jadi udahlah, Panther udah tutup usia, maksudnya untuk udah nggak berhenti produksi ya, tapi kalau mobil-mobil kayak gini masih sehat banget, masih dirawat banget ya, itu jadi something for museum mungkin ya. Jadi ya udah, untuk video kita kali ini cukup sekian aja. Silahkan like kalau kalian suka sama video ini, subscribe aja kalau mau nonton video-video selanjutnya di channel ini. See you next video and bye.